Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waffaqana li ta'atih wa arsyadana ila sabili huda. Segala puji Jalaluh yang telah memperkenankan hidayahnya untuk kita sehingga kita dibimbing di jalan ketaatan. Di saat banyak orang mungkin yang tidak peduli dengan puasa, di saat tidak umat Islam yang mungkin juga tidak sholat tarawih atau sholat 5 waktu, maka semoga Allah Azza wa Jalla menyempurnakan nikmatnya untuk kita dan memberikan kita husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk istri, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Ana nggak nyangka kalau ternyata banyak yang hadir. Padahal ana ngomong sama Mas Angga, kultum aja ana ngomong. Jadi ana mau sholat tarawih terus kultum. Dan harapan ana ya yang sholat di masjid itulah yang kita dakwai. Karena terus terang kalau pengajian itu yang datang orang soleh, insya Allah antum orang soleh semua, sungguh-sungguh mendatangi majelis ilmu. Tapi ada orang yang nggak pernah datang kajian. Itu tugas kita bersama, bagaimana kita mendatangi mereka. Atau kalau ustadz tidak bisa sampai ke tempat mereka, itu menjadi penyambung lisan para ulama yang menyampaikan ilmu tersebut. Malam ini malam 18. Ya. 18. Tadi puasa kita yang ke 17. Itu kan. Ono sing lali ini, ada yang baru pulang umroh, lupa. Jamnya masih jam Saudi. Ya, ahibati fillah. Di saat banyak orang-orang yang sudah mulai enggak puasa, keluar rumah dengan rokoknya. Kita bicara umat Islam. Kalau bicara non-muslim, mereka memang tidak beriman. Sedangkan perintah untuk berpuasa ini untuk yang beriman. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat ayat-ayat Allah yang pertama turun di kota Madinah, itu juz amma tadi itu. Oke, kita mau kasih hadiah. Ada hadiahnya? Nanti menyusul hadiahnya. Iya, maksudnya ono hadiahnya. Amma itu jumlah suratnya 37. Betul apa enggak? Betul. 3 dari 37 itu turunnya di Madinah. Sisanya turunnya di kota Mekah. Nah, sebutkan 3 yang turun di Madinah. Masya Allah, sahih. Nanti antum datang sama beliau ya. An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang merupakan cerita tentang kiamat. Sisanya semua turun di kota Mekah. Dan rata-rata ceritanya tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Kita tadi sholat tarawih 11 rakaat, dapat apa jemaah? Antum dapat apa? Tidak dapat apa-apa.
Wis panjang ndak oleh apa-apa. Yang menjadikan seorang itu melakukan ibadah adalah iman dengan hari akhir. Dia tahu dunia ini akan hancur. Pahala yang didapatkan dari semua ibadah itu sejatinya di akhirat, bukan di dunia. Ada orang yang tidak pernah ke masjid, la 5 waktu wala Jumatan, tapi secara ekonomi Masya Allah, rumah besar, mobil mewah, usaha lancar. Itulah godaan dunia. Anda kasih contoh supaya kita bisa membayangkan ya, pahala akhirat itu yang kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Antum bisa bayangin kenapa Nabi alaihi salatu wassalam memaksakan diri untuk iktikaf, meninggalkan dunia 10 hari. Kenapa beliau alaihi salatu wassalam sampai bengkak kakinya? Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah penaklukan kota Mekah itu para sahabat mau istirahat. Mereka capek sejak hijrah itu, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, terus perangnya. Dan musuh bebuyutan mereka adalah kafir Quraisy. Ketika kafir Quraisy ditaklukkan, ya, wajar orang senang, gembira, dan mau istirahat. Ketika mereka disuruh bersiap siaga, sebagian mereka lambat. Lalu Allah menegur mereka. Ini sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini, sedikit cinta kepada dunia. Allah mengatakan kepada mereka, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, malakum, ada apa sama kalian ini? Kenapa kalian ini? Idza qila lakum unfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ardh. Kalian kenapa? Dulu diajak jihad langsung berangkat, berjuang langsung berangkat. Sekarang kok berubah? Ayo berangkat berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla, kalian jadi berat condong sama bumi ini. Araditu dunya. Oh, kalian sudah senang dengan kehidupan dunia ini, sudah puas dengan kenikmatan yang ada di dunia ini. Fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia itu dibandingkan akhirat sedikit, ya. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat itu diturunkan ke bumi, yang sekarang dibagi sama 8 miliar manusia, bersama binatang-binatang, bersama burung-burung, ikan-ikan, mereka mendapatkan rahmat Allah. 99 itu ditahan untuk di akhirat buat orang-orang beriman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pernah memberikan gambaran kepada para sahabat tentang dunia. Dunia ini dibandingkan akhirat, seorang di antara kalian meletakkan jarinya di lautan, dia masukkan ke lautan, dia lihat lautan yang luas itu, kemudian dia angkat jarinya, satu tetes air yang di tangannya itu dunia. Samudra itu. Maka kembali kepada ayat-ayat yang awal turun mengingatkan bahwa dunia akan hancur. Akhirat tempat yang sebenarnya. Ya, kita lihat ayat-ayat Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Kemudian cerita tentang neraka, cerita tentang surga Allah Azza wa Jalla, atau akhir surat An-Nazi'at. Allah firman di ayat 34, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ
tammatul kubra. Ketika datang sebuah petaka yang besar sekali, tatkala dibandingkan dengan musibah terjadinya kiamat, jadi kecil semua musibah. Di Jawa Timur yang sering terjadi apa? Semeru. Terus ya. Antum tahu Semeru itu terus meluapkan laharnya. Sampai ada emak-emak yang diwawancarai, gimana kalau gunungnya dipindah aja kan? Karena dia capek tinggal di situ gitu. Nanti dia harus ngungsi lagi. Usul kepada pemerintah gimana? Gunungnya dipindah, dia nggak mau pindah. Astagfirullahaladzim. Ya, itu dianggap satu hal yang besar sekali. Gempa yang terjadi di Palu, tanah-tanah yang longsor, yang kemarin mungkin di Sumbar ya, terjadi di Aceh. Itu mungkin dianggap satu hal yang besar, nggak ada apa-apanya jemaah, dibandingkan dengan kiamat. Bintang-bintang itu berjatuhan, gunung-gunung itu meletus, lautan itu meluap. Yang terjadi sekarang sungai yang meluap. Antum bayangin kalau laut itu meluap ke daratan, mau lari kemana orang itu? Gunungnya meletus, dia akan berpikir lari ke dataran tinggi. Maka Allah sebut itu at-tammatul kubra. Yauma yatadzakkarul insanu masa. Pada hari itu manusia akan mengingat apa yang telah dia usahakan. Kita akan ingat sholat tarawih kita tadi. Ya Allah, imamnya cuma idza jaa nasrullah. Jadi hanya cuma coba imamnya mau Al-Baqarah. Betul jemaah. Pada hari itu semua orang akan menyesal. Mau orang soleh atau tidak soleh. Kalau orang baik dia akan berpikir, kenapa aku kok nggak tambah? Anggap Ramadan sekarang antum hatam Quran 3 kali. Nanti hari kiamat antum akan menyesal. Kenapa kok cuma 3 kali? Kenapa? Ngelihat temennya 7 kali hatam. Imam Syafi'i sehari 2 kali hatam. Antum bisa bayangin apa yang memotivasi Imam Syafi'i Ramadan 60 kali hatam. Kira-kira kalau imam kita tadi baca Al-Baqarah, apa yang akan terjadi di belakang? Batuk-batuk. Supaya imamnya cepat paham gitu jemaah. Makanya ketika Allah sebutkan di surah Al-Fajr, Allah mengatakan waji'a yawma idzim bi jahannam. Pada hari itu Allah akan hadirkan neraka jahanam. Jadi tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya kemudian digiring ke padang mahsyar, Allah datangkan neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat semua dengan apa yang mereka lakukan. Tapi apa gunanya ingat pada hari itu? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan satu ucapan. Andai kata aku kehidupanku. Dia mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati. Ini menunjukkan bahwa hayatud dunya tidak dianggap hidup, jemaah. Makanya orang-orang nanti ketika dibangkitkan ditanya, berapa lama kalian hidup di dunia? Ya, mungkin cuma pagi doang. Atau cuma 1 hari. Kehidupan yang sebenarnya akhirat itu. Ayat ini semua orang akan menyesal. Kalau orang itu orang nggak baik, dia akan menyesal. Kenapa aku tidak bertobat? Kalau dia orang baik, kenapa aku tidak tambah kebaikanku? Yang tiap hari salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam 100 kali, dia akan menyesal. Kenapa aku nggak 120 kali?
Yang 120 kali akan menyesal, kenapa aku nggak 200 kali? Yang 200 kali akan menyesal, kenapa aku nggak tambah? Padahal dia punya waktu. Maka Allah katakan di surat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Neraka tadi dihadirkan, ditampakkan. Yang mungkin selama ini ada orang-orang yang tidak beriman atau ragu dengan adanya neraka, ragu dengan adanya surga. Pada hari itu dia akan melihat. Anda melihat beberapa ceramah dari orang-orang yang mengaku Islam ya, tapi nampak kalau dia memang bermasalah. Dia menyampaikan, ini umat cerita ada surga dan neraka, ada bidadari. Emangnya sudah pernah ke sana? Allah jemaah. Ini iman. Makanya tatkala matahari terbit dari barat, nggak bermanfaat sudah orang beriman. Karena sudah nyata. Ketika mereka melihat neraka, oh kami beriman, nggak ada gunanya. Maka Allah sebutkan iman itu yu'minuna bil ghaib. Ghaib, nggak kelihatan. Tapi yang memberitahu kita orang yang terpercaya. Dan ada bukti nyata bahwa Al-Quran ini benar kalamullah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah sebutkan tentang dua manusia. Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Adapun orang yang melampaui batas. Antum lihat orang mati kecelakaan karena melewati batas jalan. Dikasih batas. Orang yang melampaui batas ini, ya dia yang salah. Udah dikasih batas, dia lampaui. Kenapa saat ini di dunia 6 miliar manusia itu nggak beriman? Kenapa? Hubutnya. Perang Uhud, kenapa sahabat Nabi kalah? Allah Azza wa Jalla mengatakan minkum man yuridu dunya. Maka barang siapa yang melampaui batas, kemudian lebih mementingkan kehidupan dunia, ya sudah. Memang dia tidak pernah berpikir adanya surga. Allah mengatakan fa innal jahima ma'wa. Maka nerakalah tempat bagi dia. Wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut di mana dia akan disidang, diberdirikan, berbicara sama Allah tanpa ada penerjemah, dia takut. Dan kita harus takut, jangan. Kalau antum ditelepon, Mas, besok hari Senin ke pengadilan ya. Loh, ono apa? Apalagi pengadilan, kejaksaan, KPK. Antum, loh apa urusannya dengan KPK? Orang takut. Bagaimana kalau kita akan disidang sama Rabbul Alamin? Karena Allah telah memberikan semua fasilitas kepada kita. Dari ujung rambut ke ujung kaki itu fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau masjid dibangun dengan fasilitas dari Allah Azza wa Jalla. Apakah ada orang yang membangun bukan dari ciptaan Allah di muka bumi ini? Jemaah, teknologi yang ada sekarang ini, kira-kira menurut antum bertahan berapa lama? HP ini. Kira-kira 100 tahun lagi masih ada HP? Menurut antum? Apakah 100 tahun lagi masih ada listrik AC? 100 tahun yang lalu belum ada HP. Apakah 100 tahun lagi akan ada? Wallahu a'lam. Antum lihat, semua ini berasalkan dari fosil. Yang sekarang manusia mengeksploitasi hasil bumi. Yang baterainya mobil dari apa? Nikel. Nikel itu dihabiskan. Di Raja Ampat habis ya. Setelah itu apa yang terjadi? Selesai.
Kalau Python dibom, Malang masih hidup listriknya, masih Ustaz. Pakai Karangkates. Iya. Cilacap. Oke, Cilacap dibom. Selesai jemaah. Ketika tidak ada listrik, selesai teknologi ini, nggak ada sudah. Antum mau punya HP, canggih HP ini, tapi tidak ada baterai. Ya apa gunanya? Apa gunanya? Tak ada. Maka tadi barang siapa yang takut bahwa dia akan disidang di hadapan Allah, dan rasa takut ini yang membuat orang hati-hati. Antum pakai helm, kenapa? Sekarang Ustaz, lampu merah, kamera Ustaz. Takut kan? Kamera ini bohong-bohongan. Tahu-tahu dapat surat dia. Waduh, difoto ada ternyata. Tidak helm bah. Rasa takut itulah yang membuat orang jadi lebih baik lagi. Maka barang siapa yang takut dengan persidangan di hadapan Tuhannya nanti, wanahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya. Terus terang, semuanya insya Allah senang dengan sholat tarawih tadi kan. Masya Allah imamnya. Kalau bisa diperbanyak imam-imam lagi. Tapi kita harus melawan nafsu kita. Loh anak, gimana sih? Ini Ramadan. Bukankah Nabi Muhammad SAW 1 rakaat 5 juz? 1 rakaat 5 juz. Sampai bengkak kakinya Nabi SAW. Dan ketika beliau ditanya, apa jawab beliau alaihissalatu wassalam? Afala akun abdan syakur. Apakah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Sudah diampuni dosa-dosaku yang lalu dan yang akan datang. Semakin bersemangat mereka beribadah. Dan nafsu manusia itu maunya santai. Kita harus maksa aja. Ingat, tarawih itu nggak harus di masjid, nggak harus jamaah. Sekali-kali lah antum di rumah 1 rakaat 1 juz. Nggak perlu ada orang lain tahu. Antum sama istri antum. Nggak apa-apa miring kanan dikit, miring dikit. Nggak apa-apa jemaah. Itu namanya at-tarawuh ya. Boleh. Tidak membatalkan sholat ya. Seperti itu. Antum pegang 1 juz. Bisa. Insya Allah bisa. Kalau kita cinta dan berharap akhirat tadi. Tapi kalau harapan kita dunia, ya wis. Makanya kadang-kadang kita ngelihat malam hari itu di bulan Ramadan orang begadang. Seharusnya dimanfaatkan untuk tadi menghatamkan Al-Quran, untuk berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi orang yang seperti ini yang menahan nafsunya dari keinginan-keinginannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, ana mengajak antum semua, kita sebentar lagi akan masuk 10 hari terakhir. Kita harus melawan nafsu kita. Dengan cara apa? Ya iktikaf lah. Ibu-ibu yang mau beli baju baru, yang mau persiapan Idul Fitri, usahakan sebelum malam 21. Siapkan. Seharusnya nggak perlu persiapan Idul Fitri itu siapa. Tapi kita di 10 hari terakhir sibuk dengan Idul Fitri. Padahal puncak dari Ramadan itu adalah 10 hari terakhir. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, lillahi fihi lailatun. Allah memiliki di bulan Ramadan 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Kalau kita nggak dapat nih Lailatul Qadar nih, maka kita orang yang paling merugi dunia ini. Tapi perlu perencanaan, direncanakan. Aku mau ngapain ya? Yang jelas Lailatul Qadar itu dari matahari terbenam sampai fajar
Terbit. Tapi kan cuma satu, Ustaz. Iya, cuma satu. Kalau anak kira-kira, Ustaz. Loh, kalau kira-kira bisa dapat, bisa enggak. Tapi kalau antum ambil semuanya, insya Allah dapat. Seperti kalau antum, di hadapan antum ada amplop. Nih ada amplop 10. Salah satu isi amplop itu $1.000. Terus antum mikir, sing mana ya? Ini tak, ini. Aduh, dia tak cukup kabes. Nggak boleh. Dapat nih. Tapi kalau antum cuma ngambil satu, udah oleh ternyata. Begitu 10 hari terakhir. Kenapa Nabi alaihissalatu menghidupkan semuanya? Karena pasti dapat. Coba antum mungkin ana milih ganjilnya tok. Ana mau itikaf di masjid malam 21, 23, 25, 27, 29. 50% dapat, 50% enggak. Berarti kan berpotensi nggak dapat. Memang Lailatul Qadar itu di malam ganjil kata Nabi SAW. Nah, tapi ternyata hitungan ganjil itu dari belakang. Nabi SAW mengatakan iltamisuha fi tasi'atin tabqa. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu di 9 malam. 9 malam yang tersisa itu bisa malam 21, bisa malam 22. Kalau bulannya 30 hari, 9 malam yang tersisa malam berapa? 22. Malam 22. Tapi tetap ganjil kan? Kan 9 hari yang tersisa. Tapi kalau jumlah bulannya 29 hari, ya tadi 21, 23, 25, 27, 29. Berarti 22, 24, 26, 28, 30. Sebenarnya tidak genap. Tetap ganjil kalau dilihat dari belakang. Di sini kenapa Nabi alaihissalam benar full 10 hari terakhir beliau iktikaf. Dan iktikaf ini belajar meninggalkan dunia. Wah, alhamdulillah Ustaz, anak tiap tahun iktikaf. Ada yang iktikaf pindah turu. Pindah turu nanti kolok, nanti ini loh. Iktikaf ini. Loh iya di masjid, Ustaz. Nggak keluar masjid kita. Loh iya. Iktikaf itu fokus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihissalatu nggak mau diganggu. Beliau bikin tenda di masjidnya. Beliau fokus di situ. Beliau bangunkan keluarganya. Beliau kencengkan sarung. Beliau sungguh di 10 hari terakhir itu. Maka yang mampu 21 sampai malam takbiran, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Yang di rumah kan dapat juga, Ustaz. Iya, dapat juga. Tapi kan hasilnya untuk lebih optimal ya di masjid. Yang nggak mampu ya iktikafnya kalong. Berangkat maghrib pulang subuh. Karena mungkin harus bekerja, anak tetap harus bekerja, Ustaz. Ya sudah, bismillah. Untuk ngomong sama istri, afwan, anak dari tempat kerja langsung ke masjid. Habis sahur, habis sholat subuh, anak baru pulang. Tak apa-apa, jemaah. Ngomong sama istrinya. Kira-kira istri antum ridho apa enggak? Ridho apa enggak? Ya tergantung, Ustaz. Ini lebih baik dari 1000 bulan. Coba antum ngomong sama istri antum, "Dek, aku ini mau lembur di kantor. 10 dino ndak boleh, tapi digaji 100 bulan." Ndak apa-apa, Mas. Bismillah. Ndak usah mulai saulan ndak apa-apa. Dunia ahlan wa sahlan gitu. Tapi urusan akhirat, aduh Mas. Wis kan ndak wajib, Mas, sunnah tok. Boleh. Iya kan, orang itu kadang berpikir memang ini sunnah jemaah, ini sunnah. Antum ndak iktikaf, ndak apa-apa. Tapi kita berpikir tadi, bagaimana kita mementingkan akhirat kita. Dan cuma 10 hari. Ada mungkin Ustaz, anak ini kerjanya malah shift malam, Ustaz. Ya sudah, shift malam itu manfaatkan malam hari. Oh, manfaatkan waktu untuk berzikir, ya, memperbanyak doa. Intinya jemaah,
kita harus memikirkan akhirat kita. Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya ketika beliau lihat kuburan, beliau mengatakan limit lihada fa'aidu, untuk yang seperti ini kalian persiapkan. Barakallahu fikum. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Gak usah ake-ake, yang penting diamal no. Dan kalau antum gak mampu, ada satu wasiat Nabi SAW. Man ajiza anil laili an yukabidah wa bakhila anil mali an yunfiqah wa jabuna anil aduwi an yujahidahu. Barang siapa yang merasa tadi, kenapa orang lain bisa bangun malam, kenapa orang lain bisa hatam Quran, kenapa aku enggak? Terus dia sulit mau sodakoh uang. Fulan ini sodako terus, anak Ustaz sodako sedikit terus bingung. Falyukthir min dzikrillah, maka perbanyak zikrullah. Jadi terus zikir. Insyaallah itu akan menjadi kekuatan antum untuk bisa iktikaf, untuk bisa berzikir, untuk bisa baca Quran, hatam Quran, dan meraih Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Yang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.